Atas nama anak saya usia 7 tahun. Dengan siapanya, Pak? Bapaknya. Baik, Bapak izin konfirmasi ulang ya. Atas nama anak saya usia 7 tahun dari Gunung Soang, betul? Ada 2 obat ya, Pak ya. Obat yang pertama lebih efektif saya untuk mengurangi diare dan diare. Mengurangi minumnya itu sehari 1 kali. 1 hari 1 bungkus setiap anaknya diare. Untuk obat itu langsung diminum aja apa bisa. Cuman kalau misalkan anaknya sulit untuk minum, Bapak boleh dicampuri ini sedikit sama air hangat. Terus gak boleh lebih dari 2 hari ya. Kalau misalkan diarenya belum baik, Bapak harus segera periksakan ke dokter. Untuk efek sampingnya itu bisa bikin sembelit ya Pak ya. Terus perutnya tuh merasa itu kayak gak nyaman gitu Pak. Terus untuk syarat penyimpanannya tuh disimpannya di tempat sejuk dan kering. Harus terhindar dari sinar matahari langsung. Terus simpan dalam kemasan yang tertutup dan dijauhi dari jangkauan anak-anak. Untuk yang ini obat yang oralis sama diminumnya sehari 1 bungkus ya Pak ya. Cara minumnya tuh dilautin jadi satu fase dilautin dalam 1 gelas kurang lebih 200 ml air matang. Minumnya sedikit-sedikit setiap kali anaknya diabetes. Kalau misalkan minumannya tidak habis dalam 24 jam, buang dan buang aja yang baru. Kalau ini umumnya aman, efek sampingnya tuh biasanya cuma terasa mual, terus perutnya terasa penuh gitu ya. Nanti kita mulai ya, di tempat kering dan sejuk. Misalkan kita dilalui, bisa disimpan dulu di ruang, tapi harus dilakukan selama 24 jam sebelum mulai obat. Anak kita benar-benar lebih banyak kayak mencegah dehidrasi, berikan makanan yang lunak seperti bubur, dan hindari makan yang pedas dan yang berminyak seperti gorengan ya. Seperti itu. Jadi ada yang mau ditanyakan Bapak? Udah cukup. Ya Pak ya, silakan obatnya. Semoga lekas sembuh ya Pak. Pasien atas nama Nyonya L 60 tahun. Silakan duduk Ibu. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Sudiana dari Apotek Rencana. Apakah benar saya berbicara dengan Ibu Ellen? Iya betul saya. Baik Ibu, saya ingin memastikan datanya. Boleh saya konfirmasi kembali? Betul atas nama Nyonya Ellen, usia 60 tahun. Alamat di Jalan Harapan Buta. Betul. Baik Ibu, sebelumnya saya izin ya Ibu untuk menjelaskan beberapa cara penggunaan obat suntik insulin ini yang Ibu terima dari dokter. Ibu, apakah sebelumnya dokter sudah menjelaskan mengenai obat ini? Belum, tapi ini baru dikasih buat yang Oh iya Ibu, betul. Jadi kedua insulin itu untuk membantu tubuh Ibu untuk menurunkan kadar gula darahnya. Iya Ibu, jadi insulin itu dua-duanya sama buat menurunkan kadar gula darah. Terus itu ada 2 ya Ibu obatnya. Yang pertama itu ada novofuramin. Nah obat itu insulin itu kerjanya cepat di dalam tubuh. Itu digunakan itu sebelum makan, itu untuk mengontrol gula darah setelah makan. Jadi kan biasanya kalau makan tuh suka naik gula darahnya. Terus yang kedua itu ada obat letemir ya Bu. Ini juga insulinnya itu kerja panjang, digunakan itu pada malam hari sebelum Ibu mau tidur baru disuntikan. Terus apakah dokter juga sudah menjelaskan ke Ibu itu cara penggunaan insulin? Nah Ibu, obat insulin novofuramin itu disuntik 3 kali sehari, masing-masing 4 unit ya. Jadi ini itu diatur 4. Terus diberikannya tuh 10 sampai 15 menit sebelum makan pagi, siang sama malam. Terus yang kedua ini tuh ada obat letemir. Disuntiknya tuh 10 unit ya Bu, isinya diatur 10 setiap malam sebelum tidur. Ini tuh digunakan itu bisa pada area perut atau paha atau bagian atas secara bergantian ya Ibu. Jadi jangan terus-terusan terus agar tidak terjadi luka di situ atau iritasi. Terus jangan lupa Ibu tuh cek juga kadar gula darahnya secara rutin dan gunakan jarum suntik yang baru ya. Setiap kali Ibu mau suntik gitu. Terus apakah dokter juga sudah menjelaskan kepada Ibu tentang cara menggunakan insulin ini? ya Bu.
Nah, semoga ya dari harapan kami itu agar gula darah ibu itu tetap stabil, jadi nggak ada naik lagi. Terus mencegah komplikasi diabetesnya juga ya ibu, serta dengan penggunaan rutin obat itu dan gaya hidup dari saat ibu tuh bisa gitu merasa lebih bertenaga, sama ada risiko kekurangan kerusakan organ bisa berkurang. Nah, ibu, insulin ini tuh sebaiknya disimpan pada lemari es di suhu 2-8 Celcius. Tapi jangan di bagian freezer yang suka berbeda tinggalnya saja. Nah, setelah ini dibuka, insulin boleh disimpan di suhu kamar maksimalnya tuh 4 minggu. Jadi gak boleh lebih dari itu. Terus jangan digunakan bila warna cairan itu berubah atau ada partikel. Kalau misalnya ibu lupa nih ya, nanti ibu bisa lakukan segera mungkin. Tapi kalau misalnya udah kelewat, ibu bisa kayak ke dosis selanjutnya. Jadi jangan menggandakan dosis. Terus jika ibu merasa kayak pusing atau keringat dingin, lemas, segera minum air manis aja, kayak teh atau makan permen itu tuh tandanya gula darah ibu tuh lagi rendah. Nah, apakah ibu sudah memahami cara penggunaan kedua insulin ini? Bisa ibu ulangi sebentar kapan